Shalom mahasiswa pertanian. Shalom. 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 Shalom kakak, abang, dan teman-teman semua. Shalom. Kepada kakak, abang, dan teman-teman diharapkan untuk tetap membuka kameranya, namun menonaktifkan suaranya ya. Selamat datang di ibadah kampus 5 dan merupakan ibadah kampus terakhir semester ini, Jumat 28 Mei 2021. Tema kebaktian kita kali ini adalah Amazing Grace. Nah, kita tahu Amazing Grace itu bisa dikatakan kasih yang luar biasa. Dalam 1 minggu perkuliahan ini, maupun dalam 1 semester perkuliahan ini, kita pasti merasakan Amazing Grace yang daripada Tuhan. Baik itu dalam perkara-perkara kecil di hidup kita, Amazing Grace dari Tuhan itu pasti selalu kita rasakan. Untuk itu, saya rindu bertanya kepada salah seorang yang ada di room Zoom ini, kepada Kak Natasha. Boleh membuka kameranya, Kak? Kak Natasha. Mungkin kakak itu lagi kurang memfokuskan diri. Kepada Kak Riniwati, boleh perkenalkan nama, stambuk, dan jurusannya, Kak? Shalom semuanya. Shalom. Boleh perkenalkan stambuk? Perkenalkan, nama saya Riniwati Sumamura. Saya stambuk 2019, jurusan agroteknologi. Bagaimana kabarnya, Kak? Apa yang kakak alami dalam 1 minggu ini? Dan apakah kakak ada kendala dalam perkuliahan? Boleh berbagi, Kak? Puji Tuhan, dalam 1 minggu ini saya sehat selalu. Itu semua karena kasih pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan juga semuanya berjalan dengan lancar, baik perkuliahan maupun kegiatan yang lainnya. Terima kasih, Kak. Di masa perkuliahan online ini, banyak hal yang menjadi kendala mungkin dalam kehidupan kita. Misalnya sinyal yang kurang baik, listrik yang tiba-tiba padam, atau kondisi suasana rumah yang kurang kondusif sehingga membuat kita kurang fokus dalam belajar. Namun di atas segalanya itu, kita patut bersyukur Tuhan selalu memberikan kasih setianya kepada kita sehingga kita tidak dapat bersyukur dalam segala hal. Nah, saat ini kita akan mengupas lebih dalam tentang hal itu. Saat ini telah hadir bersama-sama dengan kita Kak Desmianti Tampu Bolon. Kepada Kak Desmianti, selamat bergabung dan selamat melayani, Kak. Sama-sama, Dek. Kita akan mengingat kembali bagaimana kasih yang luar biasa itu mengalir dalam diri kita. Kita bersyukur karena kasih-Nya yang memberikan sukacita bagi kita, hingga kita boleh berkumpul dari kebaktian pertama hingga kebaktian kelima di akhir semester ini. Waktu begitu cepat berlalu, namun kasih setianya tak kunjung berlalu dari hidup kita. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita, Datanglah ke Bait-Nya.
Mari kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam satu hari ini, hingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk melaksanakan ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini, dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing, memberkati sinyal yang kami pakai, bahkan perangkat media yang kami pakai saat ini. Terima kasih Bapa, di atas segalanya itu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kiranya Tuhan hapuskanlah agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah, saat ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Kita dapat bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Efesus 2 ayat 4-5. Saya akan membacakannya untuk teman-teman dapat mengikuti di dalam hati. Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus yang memberitakan kebenaran tentang Yesus di Efesus dengan banyak tantangan yang dihadapinya. Melalui ayat ini, Paulus menjelaskan bahwa dasar dari hidup dalam anugerah adalah kasih Allah. Karena kasih-Nya, Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia, menggenapi karya keselamatan melalui kematian-Nya di kayu salib. Kita yang dahulu telah mati karena dosa, kini telah dibangkitkan bersama Kristus, dan oleh kasih-Nya kita diampuni, dibenarkan, dan diperdamaikan dengan Allah. Dalam kasih anugerah Tuhan, sekarang kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan memiliki pengharapan di dalam Dia. Mari kita angkat lagu ucapan syukur dan lagu penyembahan kita bernyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Akhir lagu, kepada Kakak Desmianti Tampu Bolon, kami persilahkan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Sampai hari ini
Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau ya Allah oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, bahkan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami ada saat ini dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Di tengah-tengah berkecamuknya pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi di seluruh dunia, bahkan secara khusus di kota dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan memelihara kami, bukan karena kuat dan hebat kami bisa terhindar dari penyakit ini, tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Kami dapat kuliah, kami dapat menikmati ibadah, dan kami dapat dalam kondisi sehat pada saat ini. Bapa, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasan. Kami boleh menyampaikan firman-Mu dengan kuasa daripada Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar beroleh berkat dari firman. Segala kuasa-kuasa kegelapan kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua koneksi kami hari ini, kami berdoa supaya Tuhan yang mengendalikan, supaya kami dapat terhubung sampai akhir acara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita malam-malam ibadahnya ya. Tadi kehutanan jam 12 saya lihat ya. Segan juga saya gabung karena pembicaranya junior saya, si Benyaris. Nanti dia agak grogi lihat saya gitu. Karena dia masih kuliah, saya sudah khotbah ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 tadi sudah dibaca di atas dari MC, saya baca ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Boleh ditampilkan slide saya ya, Dek? Supaya kita bisa konsentrasi, nanti ngelihat saya aja bosan kan, kakak ini lagi pembicaranya gitu ya. Kak Delilitna nggak bisa ya. Ya, jadi apa sih sebenarnya apa anugerah terbesar bagi kita saat ini ya? 1 tahun 2 bulan COVID, ada nggak keluarga kita yang udah kena ya? Kami harus bilang ada yang udah kena dan ada yang sudah sembuh gitu ya. Sekalipun saya belum pernah kena gitu ya. Ada nggak teman-teman terbaik kita, teman-teman dekat kita yang sudah kena bahkan sampai masuk ke ruang isolasi dan dalam kondisi yang sangat berat, didoakan dalam kontak doa dan akhirnya sembuh. Itu saya pun mengalami dalam 1 tahun ini. Ada beberapa orang yang kita doakan dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai dikatakan saturasinya sudah 90, kita sangat ketar-ketir ya. Bahkan kalau kita berbincang dengan teman-teman medis, mereka bilang, susah itu Kak. Bukannya kita makin kuat, kita makin lemah. Tapi saya melihat Tuhan menolong, dan bagi kami itu adalah sebuah anugerah terbesar ya. Dia sembuh, dia pulang, dan dia sudah negatif. Saya terkejut juga melihat dia ya. Dan dia menantang kita semua, Kak, kirimkan makanan terbaik ya. Kalian tahu lah makanan terbaik apa maksud saya ya, makanan suku kita ya. Anugerah terbesar apa yang pernah kita terima dalam hidup? Bagi adik-adik yang baru saja mendapatkan gelar S1-nya, sidangnya itu, rasanya gimana dapat gelar SP? Gitu ya kira-kira ya. Gimana rasanya dapat gelar SP ya? Saya dapat gelar SP itu dulu tahun 95. Belum lahir kalian ya. Mungkin kalian lahir tahun 2000 gitu ya. Mendapatkan gelar sarjana pertanian bagi saya itu sebuah anugerah ya. Jadi kami lah generasi pertama yang gelarnya di belakang semua ya. Jadi tadinya insinyur geser jadi STP. Udah gitu jadi STP pula ya. STP ini kan merek oli mobil. Dan saya yang sebetulnya paling kesal dengan gelar itu dulu ya. Cantik-cantik insinyur di depan, sekarang jadi STP gitu ya. Dan belakangan baru saya tahu bahwa gelar itu dipakai di IPB yang sudah lebih dulu menjadi Fakultas Teknologi Pangan. Jadi saya alumni Teknologi Pangan ya. Saya berharap teknologi pangan orangnya taat dan setia. Ya, karena di zaman kami kuliah banyak kali anak teknologi pangan yang setia ya. Sebuah anugerah yang luar biasa. Bahkan ketika saya berhasil menyelesaikan studi S2 pun, itu merupakan anugerah yang luar biasa. Kalau kalian tanya uang saya nggak punya uang untuk kuliah S2. Itu semua kerinduan orang-orang yang rindu sekali supaya saya bisa melanjut kuliah di S2. Uangnya banyak banget ya. Bahkan membeli buku bisa sampai, kalau saya hitung-hitung membeli buku, sudah hampir 3 juta hanya membeli buku saja ya selama kuliah. Belakangan saya nggak hitung lagi ya, makin stres kalau dihitung ya. Banyak kali habis uangnya gitu ya, gara-gara kuliah seperti itu. Bahkan ketika wisuda hari Sabtu kemarin, tukang papan bunganya nanya, gelar S1-nya apa Kak? Gitu ya. Saya bilang gelarnya STP, dia menyerah, dia bilang, aduh Kak,
Mohon maaf, terlalu panjang gelar kakak. Jadi STP-nya terpaksa dipangkas ya, tidak disebutkan lagi. Anugerah yang luar biasa sebenarnya adalah ketika kita tahu kalau kita mati kita kemana. Itu luar biasa ya. Jadi banyak orang di COVID ini takut kali mati. Orang-orang yang mungkin merasa bahwa hidupku pasti masih ada 30 tahun lagi, 50 tahun lagi. Begitu COVID ada, ini nggak kenal usia. 15 tahun, 20 tahun, yang udah lewat banyak. Gitu ya. Jadi orang takut gitu ya. Dan ketika kita tahu bahwa hidup kita ini cuma sementara, disitulah orang-orang mulai merasa bahwa sangat luar biasa kalau kita mati kita tahu kita kemana. Anugerah yang terbesar adalah ketika Tuhan mengorbankan Kristus sebagai penebus bagi dosa-dosa kita. Next. Yohanes 3:16 ya, ini ayat kesayangan ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini waktu saya SMA ini nggak ada makna apa-apa sama saya. Dan saya nggak ngerti kenapa Yesus itu harus mati. Pokoknya kalau Natal dirayakan, Paskah dirayakan gitu ya. Nggak ngerti apa maksudnya. Saya baru merasakan makna dari ayat ini ketika saya kuliah di pertanian. Saya menduga-duga kalau saya kuliah di teologi, jangan-jangan saya pun nggak bertobat gitu ya. Nggak tahu ya, justru di pertanian saya berubah gitu ya. Semua yang saya pikirkan itu terjadi di fakultas yang saya rasa secara sekuler tidak menjawab kebutuhan rohani saya malah. Next. Kenapa kita membutuhkan keselamatan? Roma 3 ayat 10, ini kalau kita baca Roma pasal 3, ayat yang pertama sampai yang terakhir, dia bilang apa? Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita ini berdosa. Tadi pagi pun mungkin kita udah berdosa kan? Kita yang terlambat bangun, tapi tukang sampah yang kita marahi. Atau kita yang terlambat ke kampus, saya nggak tahu masih ke kampus nggak kalian ya. Kita yang terlambat ke kampus, tapi driver ojek online yang kita marahi, padahal kita yang terlambat. Gitu ya. Jadi seringkali kita ini sering berdosa ya dalam pemikiran kita, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Saya nggak tahu apa yang kalian lihat selama pandemi ini, nengok YouTube, nengok apa aja. Semua terpampang di YouTube itu. Mau lihat yang jahat, mau lihat yang baik, semua ada ya. Saya satu-satunya yang saya tonton di YouTube, itu hanya cara membuat makanan. Gitu ya. Bahkan kalau acara rohani, saya nggak lihat di YouTube ya. Saya justru ada banyak seminar-seminar teologi yang disampaikan kepada kami di YouTube. Itu yang membuat kami lebih banyak join di situ ya. Kita ini tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bahkan siapapun tidak ada yang benar. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki kita ini berdosa. Sekalipun seandainya aku anak pendeta ya, aku bukan anak pendeta ya. Semua kita orang yang berdosa ya. Kita semua hidup dalam dosa dan tidak mungkin menyelamatkan diri sendiri. Jadi dosa itu adalah masalah terbesar manusia yang tidak bisa diselesaikan dengan manusia sendiri. Tidak bisa selesai hanya dengan hanya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. No. Dosa kita itu begitu besar ya. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Kalau kita mati tanpa tahu siapa juru selamat kita, begitu kita mati nanti dalam penghakiman kita masuk dalam neraka. Neraka itu adalah perapian yang menyala-nyala dan itu terjadi selama-lamanya. Nah ini kalau selama-lamanya kan berat ya. Kita kan tahan kita kuliah di pertanian karena kita tahu kita nggak akan lama di pertanian kan. Tahun depan aku wisuda kan gitu ya. 2 tahun lagi aku sarjana kan. Kita tahankan itu kan. Tapi kalau selama-lamanya nih, siapa yang tahan hidup di dalam perapian yang kekal selama-lamanya ya. Next. Kita harusnya dihukum mati oleh karena hukuman dosa. Kalau tidak, harus ada yang menggantikan kita ya. Ini kalau dari segi hukum, kalau kuliah di fakultas hukum itu ada hukumnya ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan, melanggar hukum, kemudian dia terlalu tua untuk dihukum, bisa anaknya menggantikan. Misalnya nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja pun tetap juga salah ya. Dia ngelempar parang, rupanya terbunuh orang gitu ya di ladang gitu, dan dia nggak tahu. Atau dia sedang berburu, dia memanahkan panahnya. Yang terbunuh itu bukan hewan buruan, tapi ada orang lain dan itu mati. Dia bisa dihukum penjara, tapi kalau dia sudah lansia misalnya, terlalu tua untuk bisa dihukum, dia bisa digantikan oleh anak. Nah, penggantian itu biasanya hanya satu orang kepada satu orang. Jadi kalau ada satu orang yang bersalah, dia bisa digantikan oleh satu orang bersalah lain.
Kenapa kalau Yesus mati disalibkan itu bisa menggantikan dosa bermiliar-miliar orang? Karena yang mati Tuhan. Kalau yang mati manusia atau manusia menggantikan manusia itu hanya satu ganti satu. Tapi ketika Tuhan yang dikorbankan, dia akan menggantikan bermiliar-miliar orang yang kemudian percaya bahwa dia adalah juru selamat. Jadi ketika Yesus disalibkan itu adalah anugerah. Karena kita telah ditebus dari dosa. Kita ini sudah jatuh ke dalam dosa yang dalam. Kita nggak mungkin keluar kecuali ada orang yang turun membawa kita naik ke atas. 1 Petrus 1, 18, 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bukan dengan barang yang fana. Kalau dengan barang yang fana, mungkin kita nggak masuk surga semua. Ya. Siapa kita yang kaya kali di sini? Yang penghasilannya setiap bulan 2M. Nggak bisa kan? Sebanyak-banyaknya orang kita bantu melakukan kebaikan, kita nggak bisa mungkin menyamai para dermawan di luar sana ya yang bisa memberikan bantuan sampai puluhan juta. Pernah ada salah seorang kesaksian yang bilang gini ya, dia bekerja sudah lama dia bekerja dan anak-anaknya sudah sarjana dan sudah bekerja dengan baik. Ketika dia masih ada umur untuk bekerja, dia bilang apa? Gaji saya 11 juta. Dia bilang gaji saya 11 juta ya. Saya sudah cukup menikmati semua berkat Tuhan dengan anak-anak saya. Cukuplah 2 juta untuk saya. 9 juta saya berikan kepada gereja. Wih, keren ya. Saya dengar itu kan, hebat kali ya Bapak ini gitu ya. Untuk apa lagi uang sama saya, kata dia ya. Nah, kita kan kalah juga di situ ya. Kalah lah kita ya. Kita ada orang minta sumbangan, ada bencana di Sinabung, jangan-jangan kita nggak nyumbang juga ya kan. Udah gitu curiga lagi kita. Sampainya ini nanti gitu ya, padahal cuma 2.000 kita kasih. Ini bicara Tuhan sudah menebus dengan darah yang mahal. Ada salah seorang alumni yang saya kenal, dia bekerja puluhan tahun di salah satu instansi. Satu saat dia ditawarkan satu proyek dan dia diminta untuk menggolkan proyek itu kepada orang tertentu. Orang tertentu ini bilang gini, Pak, kalau Bapak bersedia, kami yang menghandle proyek ini, kami akan berikan apapun yang Bapak mau. Bapak butuh rumah, kami berikan. Bapak mau yang tipe berapa, saya akan beri. Bapak butuh mobil terbaru, silakan. Bahkan kalau Bapak butuh istri baru pun kami carikan, gitu ya. Dan kalimat terakhir ini ya, dia bilang apa? Sanggup kalian bayar? Oh sanggup Pak, dengan sangat semangat sanggup. Terus dia bilang, apakah ada harga yang lebih mahal daripada darah Kristus yang sudah menebus saya? Kemudian orang itu keluar dengan lemas ya. Terus dia di luar dia bilang, Pak, saya betul-betul terpukul. Dulu saya sangat aktif di pelayanan. Sangat mengerikan ya, kalimat itu sangat mengerikan sebenarnya ya. Jika dia akhirnya sudah berkompromi dengan dosa. Setelah ditebus kita dibenarkan, next ya, Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Bukan berarti kalau kita, artinya gini ya, bukan melakukan kebaikan dulu baru kita diselamatkan. No. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, kita harus melakukan kebaikan. Jadi ini bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha, bukan karena melakukan amal ibadah. Dikatakan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan artinya dianggap benar kan? Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, lebih rohani dari orang lain. Tidak ada usaha manusia untuk dapat diselamatkan. Kalau kita ujian misalnya, ujian akhir semester atau ujian mid misalnya ya. Ketika kita lagi ujian tiba-tiba dosen kita datang ini. Terus dia bilang, itu nomor 15 sampai nomor 20 itu nggak usah dijawab. Salah soal, nggak ada jawabannya di situ. Gitu ya. Misalnya gitu ya. Jadi apapun yang kalian jawab itu semua akan dibenarkan. Kan bukan berarti kita benar kan, dibenarkan gitu ya. Cocok juga kalau kita pas nggak tahu jawabannya kan, udah capek nyarinya kan. Pak, nggak ada jawabannya nomor sekian gitu ya. Saya nggak tahu kalian punya pengalaman nggak kalau orang ujian gitu ya. Dulu teman saya ada yang sangat pintar di jurusan kami di ITP. Itu nanti kita masih nomor 5, dia udah nomor berapa gitu, dia langsung angkat tangan. Pak, nomor ini nggak ada jawabannya katanya. Iya kan, katanya sama saya. Belum sampai ke situ saya. Kemudian dosen kami bilang, iya nggak ada jawaban itu udah nggak benar itu semua gitu ya. Syukur gitu ya, aturan nilai C jadi nilai B. Gitu ya. Karena salah soal. Jadi kalau kita dibenarkan bukan berarti kita benar, tapi dianggap benar oleh karena Allah.
1 Petrus 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Karena itu Kristus yang mati di kayu salib itu, dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Dosa yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan nanti. Kenapa yang akan dilakukan? Karena nggak mungkin dia disalibkan sekali lagi. Jadi dia sudah mati menanggung semua upah dosa semua umat manusia, ditimpakan kepadanya. Dan itu yang membuat kita diselamatkan. Makanya hari kematian Yesus itu selalu digambarkan dengan gelap gulita ya. Karena dosa seluruh umat ditimpakan kepadanya. Gelap gulita menyelimuti seluruh bumi. Kenapa? Dosa sudah membuat begitu gelapnya ya cuaca pada saat itu. Sepanjang umur saya, hari Jumat Agung itu nggak pernah cerah. Nggak pernah cerah ya. Padahal Jumat Agung selalu berganti tanggalnya ya. Itulah melambangkan bagaimana dosa begitu berat ya. Next. Manusia yang berdosa tidak mungkin membenarkan orang berdosa lainnya. Bahkan imam dalam PL pun mempersembahkan korban pengampunan dosa lebih dulu sebelum memohon pengampunan atas dosa jemaat. Jadi di zaman PL itu kalau ada orang mengaku dosa, misalnya saya datang mengaku dosa kepada pendeta saya, terus pendeta saya bilang gini, oh sebentar ya saya memberikan korban persembahan dulu karena saya pun punya banyak dosa. Jadi zaman dulu kalau orang melakukan dosa ketahuan kan, datang ke gereja kan, ketahuan kan, mengaku dosa. Setelah itu keluar korban bakaran kan, oh berdosa dia minta ampun ini sama pendeta kita, ketahuan itu. Ya nggak tahu kalau sekarang itu masih dilakukan ya. Rasa kita nggak sanggup kita ya. Berapa kali kita lakukan dosa kita datang ke situ ya. Beberapa teman-teman dari Katolik juga mengaku dosa ya. Jadi bisa mengaku dosa gitu ya. Keselamatan itu anugerah karena setelah dibenarkan itu kita diperdamaikan. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi tadi kita sudah dibenarkan, kemudian kita dijadikan jalan pendamaian. Kita berdamai dengan Allah oleh karena apa? Kristus sudah menyelesaikan upah dosa itu sehingga kita berdamai dengan Tuhan. Kalau kita berantem atau dimarahi sama orang tua kita kan takut ngobrol kan sama mama kan. Pulang sekolah, takutnya kita ketemu bapak atau mama di rumah kan. Tapi kalau udah ada yang menjembatani kan berani kita ngomong ya. Biasanya kalau kita dimarahi bapak, siapa yang menjembatani perdamaian? Biasanya mama kita kan. Lagi kalau minta uang kuliah kan, nggak berani minta sama bapak. Nggak tahu kalian ya, saya nggak berani minta sama bapak saya. Saya pasti bilang mama saya, mak, uang kuliah harus segera bayar gitu ya. Pendamaiannya sudah ditentukan ya, oleh karena iman. Jika kita diperdamaikan, pastilah kita diselamatkan. Next. Roma 5, 8-10 ya. Kitab Roma dianggap sebagai kitab ringkasan seluruh Injil sebenarnya ya. Makanya dibilang Rasul Paulus menulis lebih banyak di Perjanjian Baru dan kitab Roma dianggap sebagai kitab yang berisi begitu banyak doktrin ya, pengajaran. Akan tetapi Allah tak menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Istilah lainnya kayak gini, Tuhan sudah menerima kita pas kita lagi jelek-jeleknya gitu loh ya. Pas kita lagi berdosa aja udah diterima gitu. Bukan ketika kita sudah bagus. Kalau kita lihat kawan-kawan kita kuliah sekarang banyak yang apa ya, tanda kutipnya masih lecek gitu. Saya nggak tahu. Saya berapa kali ketemu teman-teman satu kuliah yang dulunya begitu lecek, sekarang oh jangan tanya ya. Jadi kalau kita ketemu teman yang dulunya begitu penampilannya tidak menjanjikan gitu ya, sekarang udah kerja di Bank Indonesia di mana. Jadi sebetulnya pacaran yang paling murni itu memang di mahasiswanya. Kalau udah kuliah, udah kerja, udah alumni, udah banyak dipertimbangkan. Nek apa kau datang katanya kan? Jadi mana sekarang? Coba kalau datang ke rumah mama kita, orang yang ingin berkenalan dengan kita ya, tanya orang tua lah, kerja di mana? Terus dia bilang gini, itulah nantulah, ada 2 kambingku yang kupelihara. Oh, suruh pulang, nggak menjanjikan ini hidupnya kan gitu. Tapi kalau dia bilang kerja di mana? PNS nantulang. Ah, bikin dulu susu, bikin dulu nih calon hela ini gitu ya. Begitulah manusia ya, melihat itu dari yang kelihatan, padahal belum tentu orang yang seperti itu orangnya hidupnya baik gitu ya. Ini Tuhan menerima kita itu ketika kita lagi jelek-jeleknya, ketika kita begitu berdosanya, Dia menerima. Setelah kita diperdamaikan, kita diangkat menjadi anak. Yang tadi sudah diperdamaikan, ditebus, dia dibenarkan, diangkat jadi anak. Next.
Kita diangkat menjadi anak ya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pas ya? Terbalik saya ya. Sorry. Oh ya pas, sorry. Ya, jadi kita sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Jadi kita sudah memiliki hidup yang kekal itu ya. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, kita sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Karena tadi hukuman maut sudah ditimpakan, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita sudah pindah ke dalam hidup. Kita diangkat menjadi anak. Yohanes 1 ayat 12. Next. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya akan diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa artinya percaya dan menerima? Kalau saya bilang lah misalnya, saya punya uang 1 juta di sini. Kalau saya berikan sama kalian nggak menerima, kalian kan nggak menerima uang itu ya. Kalau kita bilang misalnya, percaya nggak kalian saya punya uang 1 juta? Oke, saya percaya. Tapi kalau kalian tidak menerima itu dari tangan saya, kalian nggak dapat uang itu. Gitu kira-kira. Jadi percaya saja tidak cukup. Karena iblis pun percaya Yesus itu Tuhan. Perhatikan di dalam banyak kitab Injil ya. Markus, Matius, Yohanes itu. Iblis itu percaya. Ketika dia masuk ke satu tempat, dia bilangnya kan, aku tahu kau anak Allah yang maha tinggi. Tahu dia. Bahkan dia gemetar. Saya di beberapa kejadian setelah saya kuliah di teologi ini, saya ketemu banyak kuasa-kuasa gelap yang ketakutan melihat kita. Jadi pernah dalam satu acara gitu ya, ketika kami datang, bahkan di KKN dulu saya ingat ya, saya di KKN, kamar mandi kami itu agak di belakang, jadi terpisah dari gedung. Hari itu saya bangun lebih pagi, jam 5.15 kurang lebih ya, 5.15. Biasa saya bangun jam 6 kurang, karena masih gelap kali dan dingin kali di daerah. Saya keluar dari situ, dan itu berjarak kira-kira 5 meter dari gedung, dan itu sangat gelap gulita. Jadi kalau kita ke situ, kita harus bawa senter, kemudian hidupkan lampu kamar mandi. Siangnya saya ketemu tetangga, dia bilang gini, tadi pagi kau aku tengok keluar ke kamar mandi ya. Kenapa Bu? Aku bilang, berani kali kau keluar. Jam segitu. Itu dekat kamar mandi itu banyak kali tuh di bawah pohon itu penghuninya. Enggak ada saya lihat Bu, aku bilang kan. Terus dia bilang, tapi yakin aku kau berani ke situ. Berapa orang kau semalam ke kamar mandi? Macam ramai kali orang kulihat. Saya sendiri semalam Bu. Ada 10 orang ku tengok di belakangmu. Kita kok dibilang kayak gitu, kita sendiri dibilang 10 orang kan, siapa 10 orang? Iya, berpakaian putih semua 10 orang itu. Terus saya bilang, oh itu malaikat penjaga saya. Terus dia bilang, pantaslah kau nggak takut ya. Banyak kali rupanya menjagamu. Ya saya berpikir Tuhan menolong saya dalam situasi seperti itu ya. Nah karena kita adalah anak, maka Allah adalah Bapa kita ya. Roma 8, 14, 15, perhatikan semua dari Roma ini yang paling banyak ya. Dikatakan apa? Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Keren kan? Memanggilnya itu Aba ya Bapa. Aba, aku panggil saya Bapa. Pemanggilan kita itu pemanggilan yang memanggilnya sebagai Bapa. Next. Anugerah Allah itu begitu luar biasa, karena setelah kita diangkat menjadi anak, kita diangkat menjadi ahli waris. Nah, kalau kita anak, pasti kita tidak ahli waris ya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita anak, kan kita berhak jadi ahli waris kan. Kan nggak mungkin ada anak orang lain datang sama bapak kita terus bilang gini, Pak, yang mana bagianku? Harta warisan Bapak. Siapa pula ini gitu ya. Saya dulu waktu umur 9 tahun, 10 tahun, kami tinggal di perkebunan, karena Bapak saya kerja di perkebunan teh. Ada seorang ibu membawa 2 anak yang masih kecil-kecil ya, kira-kira umur 3 tahun dengan 2 tahun. Karena di perkebunan itu ada banyak orang yang kita tidak kenal dan jarak rumah jauh-jauh ya, bisa jarak rumah itu 5 meter, 10 meter. Kita kalau teriak kita mungkin nggak ada yang dengar kalau kita manggil ada orang yang melakukan kejahatan. Jadi kami selalu diwanti-wanti sama orang tua kami, kalau ada tamu yang tidak dikenal, jangan sembarangan membuka pintu. Bahkan tulang kandung saya pun datang, saya usir juga dari rumah karena nggak saya kenal. Tulang punya aku, tulang kayak gini, gitu. Nggak berani saya kunci pintu gitu ya. Saya suruh orang mencari
karena mama saya waktu itu nggak di rumah ya. Setelah pulang mama saya bilang, tulangmu ini gitu, karena tulang saya 6 orang, jadi saya nggak tahu yang mana aja gitu ya, belum jumpa. Nah ibu-ibu ini dengan lantang bilang gini, saya mencari tampu bolon yang punya rumah ini. Mau ngapain Bu? Saya cuma buka pintu dikit aja. Terus dia bilang, iya tampu bolon ini bapaknya anak-anak ini. Kami udah emosi lah kan, karena kami satu keluarga 7 orang, anak bapak mama 7 orang. Kami ada 7 orang, ada lagi anak 2 nih, kerucil-kerucil ini siapa pula ini? Jadi kami bilang sama orang untuk mengejar bapak saya ke perkebunan tempat dia mengawas. Terus kami bilang, Pak ada nih perempuan yang mengaku-ngaku sebagai istri bapak. Jadi bisa dibayangkan bagaimana emosinya kami dan emosinya terutama mama saya ya. Karena dia pikir ada perempuan lain. Kemudian bapak saya datang naik sepeda motor, terus ketika dia buka topi, perempuan ini bilang gini, oh bukan ini bapak orang ini. Ya. Ini mengaku-ngaku sebagai anak kan. Tampu bolon memang cuma dikit di perkebunan, tapi jangan juga mengorbankan bapak saya. Gitu. Tapi itulah ya, dia tidak tahu gitu siapa, mungkin sudah lama ditinggal ya, dan ternyata dia pikir tampu bolonnya di sini, rupanya bukan di situ rumahnya. Ya. Next, mengapa kita percaya hanya Yesus jalan ke surga? Ya banyak jalan ke surga, Kak. Ke Roma aja banyak jalan. Ya ke Roma banyak jalan. Ke kampus pun banyak jalan. Pintunya aja berapa kan ke kampus kita kan? Gerbangnya aja ada 4 kan? Banyak jalan. Bahkan kalau kita mau jalan kaki bisa dari tembok Doraemon itu ya. Aku nggak tahu tembok apa. Dulu kami bilang simpang temboknya dulu ya. Dulu tembok itu nggak tertutup seperti sekarang ya. Itu terbuka lebar dulu ya. Jadi kami bisa naik sepeda motor dari situ. Sekarang nggak bisa lagi ya. Kenapa kita percayanya dia jalan ke surga? Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kenapa kita percaya? Dia turun dari surga, dia naik ke surga. Udah pasti dia tahu jalan. Kalau saya bilanglah sama klien, ayo kita ke Amerika, aku guide klien. Percaya klien? Aku sampai ke Amerika? Jangan kalian percaya, karena aku nggak pernah ke sana. Jangan-jangan aku nggak bisa bahasa Inggris ya. Karena satu kali ada teman yang bilang dia jalan-jalan ke Bangkok. Mereka satu kumpulan gitu pergi jalan-jalan ke Bangkok, ke Thailand. Dan tidak ada yang punya guide di sana ya. Jadi mereka hanya bermodalkan bahasa Inggris. Mereka tiba di Bangkok. Kalian tahu semua di Bangkok itu, semua petunjuknya di bandara itu semua dalam bahasa Tagalog. Jadi mereka gini, apa ini gitu ya? Exit di mana, keluar di mana, nggak ngerti semua tulisannya tulisan kanji gitu ya. Aduh gitu ya. Mereka terbata-bata mau mencari taksi di mana pun nggak ngerti. Gitu ya. Makanya kalau kita masuk ke satu negara yang kita tidak ngerti bahasanya dan mereka tidak tahu berbahasa Inggris, jangan coba-coba ya. Thailand, Vietnam, nggak ada yang ngerti bahasa Inggris ya. Coba-cobalah bahasa Inggris. Nggak ada yang menjawab ya. Kalau ke Singapura banyak bahasa Inggris ya. Kristus datang dari sorga, pasti dia kembali ke sorga. Ini orang yang nggak datang dari sorga ngajak ke sorga, nggak mungkin sampai. Dia mana tahu jalannya gitu. Ada GPS-nya gitu ya. Jadi nggak tahu. Jadi kalau kita turun, kalau Allah turun dari sorga, pasti dia kembali ke sorga. Tapi bagaimana ini? Kami kan ini orang berdosa gitu ya. Next. Roma 7:19-20 dikatakan apa? Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuat, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Lanjut di pasal ayat 24-25-nya. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Langsung ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu penghiburannya. Semua kita berbuat dosa, semua kita pasti berjuang untuk bisa berbuat baik. Pasti kita berjuang. Tapi di sini dikatakan, tetapi syukur kepada Allah oleh Kristus Yesus. Karena seperti saya bilang tadi, bukan karena kita melakukan kebaikan Tuhan menebus, tapi karena kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Next. Kita ingin melakukan yang baik kan, tapi seringkali dilakukan yang jahat. Gimana ya? Aku nggak bisa Kak meninggalkan dosa ini. Selama kita tidak di dalam Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, akan sulit kita meninggalkan dosa-dosa kesayangan. Dosa kesayangan itu banyak. Macam-macam dosa kesayangan. Saya dalam banyak sharing ketemu dengan orang-orang yang dosa kesayangan itu sangat ribet gitu ya. Pornografi kah, masturbasi, onani, dosa kesayangan semua ya. Suka bohong, suka halu, macam-macam. Suka nonton-nonton apa gitu ya. Itu banyak sekali dan itu membutuhkan komitmen dan ketaatan untuk bisa meninggalkan dosa-dosa kesayangan. Jangan kira saya nggak punya ya dosa kesayangan. Semua
sudah diselesaikan ketika saya bertobat di semester pertama di pertanian. Hanya dalam Kristus kita mampu melepaskan diri dari kuasa dosa. Kalau Kristus sudah ada dalam kita, kita bisa melepaskan diri dari semua dosa itu ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini ayat kesayangan saya ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tak ada nama lain. Hanya nama Tuhan Yesus yang kita dapat diselamatkan. Nggak ada nama lain loh. Karena itu jangan coba-coba mencari nama lain. Nama siapapun nggak ada kecuali nama Tuhan Yesus. Next. Maukah kita menerima anugerah keselamatan dari Allah? Kepengen kalinya aku lahir baru. Kepengen kalinya aku hidup dalam Tuhan. Roma 2, 4-6. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jangan kalian kira karena kalian lebih muda, kalian akan duluan saya meninggal dari kalian ya, yang lebih tua. Belum tentu. Meninggal bukan karena usia, bukan karena sakit pun banyak. Banyak gak gitu ya. Jadi jangan berpikir, nantilah Kak, nantilah tuh dekat-dekat sama Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktunya. Tiba-tiba aja napas kita berhenti. Tiba-tiba kita ketabrak, kecelakaan, meninggal. Tiba-tiba kita kena bencana. Pokoknya ada aja tuh ya. Yang membuat kita melihat, oh ternyata oleh karena kemurahan Allah aku masih hidup. Selama masih hidup, cari Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan akan memanggil kita pulang. Tahun lalu itu di Natalis Pertanian, Stambuk kami panitianya. Ya. Waktu itu ketuanya, dia bilang sama kami di grup, tolong dulu kawan-kawan, foto-foto kalian dulu, biar aku posting dulu di video kita ini sebagai panitia, satu Stambuk. Ya. Karena kami satu Stambuk ada 320 ya. Waktu itu masih 6 jurusan. Kemudian dia buat video. Saya nggak tahu dari mana dia ambil foto saya, karena saya nggak punya Facebook. Jangan cari Facebook saya ya, saya nggak punya. Nggak punya Instagram, nggak punya Facebook, nggak punya Twitter ya. Hanya WA. Jadi saya heran dari mana dia dapat. Mungkin dari teman-teman yang berteman dengan saya, posting foto dan foto saya itu di crop. Dari situ saya melihat, ternyata kawan-kawan kami yang sudah meninggal satu Stambuk, udah lebih dari 10 orang. Lebih dari 10 orang. Saya gini, udah meninggal dia. Ya ampun gitu ya. Karena saya nggak tahu teman-teman saya banyak yang sudah meninggal karena kecelakaan atau karena penyakit juga ya. Karena itu jangan menunggu waktu. Nanti ajalah dekat sama Tuhan. Apalagi pandemi kayak gini. Justru karena pandemi ini. Besok pun kita bisa kena COVID. Kita tunggu nanti tiba-tiba kita udah anfal di ruang isolasi itu kita bilang, apa dibilang kakak itu Rit ya? Kalau kita mau selamat, Tuhan tiba-tiba kita udah lewat. Coba mau bilang apa? Terlambat sudah ya. Next. Bagaimana respon kita? Pertama, mari mengaku dosa. Mazmur 3:25 dikatakan apa? Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari mengaku dosa Tuhan, mohon ampun. 1 tahun ini, udah lama kali ku tinggalkan ibadah. Begitu banyak ibadah online, satu pun gak ada ku ikuti. Kalau saya justru ibadah online lebih dari 1 yang saya ikuti sekarang ya. Gara-gara semua bisa dilihat gitu ya. Jangan ini udah ibadah online, itu pun gak diikuti gitu ya. Adik-adik yang ikut kelompok PA, jangan lagi nggak ikut kelompok PA. Udah setahun ini kami nggak KTB, waduh bahaya kali ya. Semua kita bertobat dari dosa. Yang kedua, bertobat dan berkomitmen untuk berubah. Tahu kita dosa kita, tapi kita harus komit untuk berubah. Ya, 2 Yohanes 2:6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup kita itu harus suci. Dikatakan, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita harus hidup kudus. Kita harus hidup suci. Bukan dibilang, ya usahakanlah hidup suci. No, dia bilang apa? Hendaklah kamu hidup kudus. Sama seperti Allah adalah kudus. Yang ketiga, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Menerima Dia, Tuhan hari ini saya mengaku dosa. Saya sudah lama meninggalkan Tuhan. Saya berjanji saya akan bertobat. Meninggalkan semuanya. Berubah. Dan saya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir baru tenang semua ya. Oh, yang terakhir gitu ya. Next, slide terakhir. Sekali lagi. Sekali klik lagi. Iya. Mari kita membuka hati dan menerima Yesus secara pribadi. Jadi kalau kita dilihat di sini,
Kita di dalam hati kita itu ada Yesus secara pribadi yang menjadi raja dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita. Kalau dia sudah ada di dalam hati kita, sepasti itulah kita tahu bahwa dia akan mengendalikan hidup kita. Dan kita mampu meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup kita berubah menjadi seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Anugerah yang terbesar adalah ketika Tuhan mengutus Yesus sebagai juru selamat, menanggung semua dosa di kayu salib. Kemudian dia mati, bangkit. Itulah yang menjadi jaminan kita, bahwa satu saat nanti pun kita akan bangkit bersama-sama dengan dia. Bahkan ketika dia turun dari langit, turun dari awan-awan, menjemput kita untuk keabadian. Itulah amazing grace yang luar biasa. Kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bahkan anugerah-Mu yang luar biasa yang telah menyelamatkan kami. Kami orang berdosa yang sering kali mengecewakan Tuhan. Kami yang sering kali membantah, sering kali melawan kebenaran firman. Tetapi Engkau memberikan jalan keluar dengan mengutus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya bahwa Dialah satu-satunya Juru Selamat. Dan melalui Yesus, hubungan kami dengan Allah diperdamaikan. Dan Engkau menganggap kami sebagai anak-anak. Dan kami memanggil-Mu sebagai Bapa. Terpuji ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang telah mengangkat kami dari dalam maut ke dalam hidup. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat dimateraikan dalam hati setiap adik-adik mahasiswa untuk mengetahui siapa Allah yang kami percaya. Allah yang penuh kasih, Allah yang menawarkan amazing grace bagi kami. Supaya setiap kami tidak ada yang terlambat untuk mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Kak Desnianti. Biarlah kiranya firman Tuhan dapat kita renungkan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Saat ini, kita akan mengisi angket di absen. Link absen ada di room chat ya teman-teman. Teman-teman boleh mengisi dengan waktu 2 menit ya teman-teman. Kita patut bersyukur buat segala keadaan yang kita rasakan. Kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan tetap dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh luar biasa dalam kasih dan perbuatannya. Keselamatan dan kasih yang Tuhan berikan adalah anugerah terindah yang boleh kita terima dalam kehidupan kita. Namun, apakah kita sudah mau menerima kasih dan keselamatan tersebut? Apakah kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai kasih dan juru selamat kita dalam kehidupan kita? Kiranya kita dapat menerima dan menyadari betapa besar kasih yang Ia berikan dalam hidup kita di setiap musim yang berbeda.
untuk menyatakan komitmen kita dalam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita bernyanyi, "Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku." Dan di akhir lagu kami mengundang Kak Desmianti Tampu Bolon untuk menutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah itu menjadi komitmen kami mau mengikut Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu, dan kami mau belajar kebenaran firman. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, bersyukur untuk setiap orang yang sudah berpartisipasi, yang sudah melayani pada malam ini. Bahkan setiap kami yang sudah bergabung, Tuhan yang melawat hati kami, yang memakai setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman. Terpuji, termulia Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.